Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2004. Ya, saya dalam firman Tuhan, Meleakhi 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Meleakhi. Ayat yang ke-14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang catat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini Senin tanggal 23 September 2024 menjumpai kita semua di Meleakhi 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ya. Hari ini juga saya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Ya. Saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi saya total bacanya dari Kamis tanggal 12 September 2004 selesai pada hari ini Senin tanggal 23 September 2004. Jadi saya total baca Alkitab 12 hari Bapak Saudara. Ya. Saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 12 hari. Ya. Bukan 12 bulan, bukan 12 tahun, tetapi 12 hari. Dan ini adalah mujizat yang sungguh luar biasa kepada hambanya, ya, yang dipercayakan kepada saya. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hidup dalam Tuhan harus benar-benar, ya, di firman Tuhan ini, ya. Di Meleakhi 1 ayat pertama, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Meleakhi. Jadi Meleakhi ini, ya, dapat firman Tuhan dari Tuhan, ya, untuk mengingatkan orang yang jahat dan yang benar di sana, ya, supaya mereka tahu, ya, apa yang Tuhan mau, ya. Jadi bagi barang siapa yang jauh dari Tuhan tentu binasa, ya, akan dihukum, ya. Jadi yang jauh dari Tuhan akan dihukum, ya, sesuai upah perbuatan dosanya, ya. Jadi ini dipercayakan kepada Meleakhi, ya, di Israel, ya. Jadi kita hidup yang di sekarang ini Bapak saudara, ya, kalau kita berbuat jahat, menipu, ya, tidak takut Tuhan dan lain sebagainya, ya, bikin dosa terang-terangan, hukumannya 7 kali lipat Bapak saudara, siapapun orangnya itu, ya, karena Tuhan tidak memandang orang, ya, karena Dia Maha Tahu. Karena Tuhan Maha Pencipta berarti Dia Maha Tahu, tidak bisa dibohongi. Ya, Bapak saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lompat baca di ayat yang Meleakhi 1 ayat yang ke-10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada persembahan berhala, ya, yang tidak berkenan, ya. Tuhan tidak suka, ya Bapak saudara. Jadi yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, tidak bisa menyatu Bapak saudara, ya. Sekali lagi Tuhan mengetahui isi hati kita masing-masing, ya, jalan orang benar maupun jalan orang fasik. Jadi Tuhan mengenal jalan orang benar dan Tuhan mengenal jalan orang fasik, ya. Mata Tuhan ada di mana-mana Bapak saudara, ya. Berbuat baik Dia tahu, berbuat jahat Dia tahu, mau sembunyi dimanapun Dia tahu, ya. Iblis tidak
tidak punya kuasa lagi buat saya. Sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota pada waktu Tuhan Yesus mati di sana. Ya, dan Tuhan Yesus bangkit sampai hari ini, ya, supaya kita tidak binasa dan lain sebagainya. Kalau kita cepat sadar, ya, cepat menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Itu di Injil Matius 22 ayat 38, 39, 40. Jadi sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Ya, tidak boleh mendua hati. Celaka kalau mendua hati sama Tuhan. Karena kita dari debu tanah, mati kembali ke debu tanah. Orang kotor. Ya, kita adalah manusia yang hampa, kotor semua. Ya. Kalau kita menjauhi firman Tuhan, ya, tidak mau dengar firman Tuhan, ya, tentu ganjaran akan datang. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, Walaiki 1 ayat yang ke-14, terkutuklah penipu. Ya. Jadi penipu itu terkutuk. Menipu diri sendiri, menipu orang lain. Ya. Bersundal, bersinah, terkutuk. Orang sombong, angkuh semuanya. Ya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan dan kawanan kambing ternaknya yang dinasarkan, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja besar firman Tuhan semesta alam. Namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Jadi nama Allah, nama Tuhan Yesus ditakuti di antara bangsa-bangsa, di antara orang-orang di sekitar kita. Nama Tuhan berkuasa, ya, yang Maha Esa, Tuhan Allah Yesus Kristus. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa buat apa-apa. Siapapun kita akan binasa kalau di luar, ya, kecuali kalau di dalam. Jadi orang kalau hidup di luar Tuhan, mohon maaf, tidak bisa buat apa, dan dia masih bergaul dengan dosa. Kekejian bagi aku. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi puji Tuhan, ya, sekali lagi, ya, saya ingin bersaksi, ya, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya. Saya hari ini selesai baca Alkitab Kejadian sampai wahyu, yaitu total baca Alkitab Kejadian sampai wahyu 12 hari. Jadi saya bacanya dari Kamis tanggal 12 September 2004, selesai pada hari ini Senin tanggal 23 September 2024. Ya, jadi total saya baca Alkitab Kejadian sampai wahyu 12 hari. Bukan 12 bulan atau bukan 12 tahun. Ya. Ini mujizat yang besar yang saya alami sepanjang masa, ya, di dunia akhirat ini. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Walaiki 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Walaiki. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.